Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi berikutnya. Oke, tentang teorema limit. Yang pertama, definisi barisan bilangan real x yaitu xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real m positif lebih dari 0. Sedemikian hingga mutlak dari xn ini kurang dari atau sama dengan m ya. Jadi barisan bilangan real x ini dikatakan terbatas ya kalau ada suatu nilai m yang mengakibatkan mutlak dari setiap xn ini untuk setiap n dalam bilangan asli berlaku mutlaknya kurang dari atau sama dengan m. Itu definisi terbatas. Oleh karena itu xn ini terbatas jika dan hanya jika himpunan xn ini merupakan subset terbatas dalam R ya. Jadi kalau merupakan subset terbatas dalam R ya pasti terbatas. Kemudian teorema, jika x konvergen, xn konvergen, maka x terbatas atau xn terbatas ya. Jadi kalau suatu barisan bilangan konvergen pasti dia terbatas. Ini buktinya. Kemudian teorema berikutnya, misalkan x ini konvergen ke x atau limitnya x, y konvergen ke y atau limitnya y. Kemudian ada c di dalam himpunan bilangan real. Maka berlaku yang pertama, x plus minus y ini akan konvergen ke x plus y. Kemudian x kali y akan konvergen ke x kali y juga. Kemudian yang ketiga, c kali x ini juga konvergen ke cx. Itu teorema yang berikutnya. Kemudian teorema lagi, mana ini? Yang berikutnya ini pembagian. Kalau ada x konvergen ke x, kemudian z konvergen ke z, dengan z-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Tidak ada nilai z yang sama dengan 0 ya. Ini untuk setiap n. Maka x per z ini akan konvergen x per z yang merupakan barisan dari pembagian masing-masing xn dengan zn akan konvergen ke x per z juga. Ini teorema berikutnya, perkalian ya, pembagian maaf, tapi penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Berikutnya, teorema berikutnya, jika xn barisan bilangan real dengan xn tak negatif atau lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n dalam n, dan xn ini konvergen ke x, maka x pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau ada barisan bilangan real yang setiap xn nya bernilai tidak negatif, maka jika dia konvergen, nilai konvergensinya atau nilai limitnya pasti juga tidak mungkin negatif ya, pasti lebih besar atau sama dengan 0 juga. Oke, teorema berikutnya, nanti teorema ini untuk mengerjakan beberapa soal ya, jadi cukup gunakan teorema. Berikutnya ini, jika xn konvergen ke x, yn konvergen ke y, dan xn, setiap xn kurang dari atau sama dengan yn untuk semua nilai n ya, maka nilai dari konvergensinya itu x pasti kurang dari atau sama dengan y. Jadi kalau xn konvergen ke x, yn konvergen ke y, dan nilai dari setiap xn kurang dari atau sama dengan yn, maka nilai konvergensinya juga kurang dari atau sama dengan x-nya kurang dari atau sama dengan yn. Kemudian teorema lagi, jika xn konvergen ke x dan jika xn ini berada di antara
A dan B ya. Jadi A kurang dari atau sama dengan xn, kurang dari atau sama dengan B. Untuk setiap nilai n ya, jadi setiap xn-nya itu berada di antara kisaran A dan B. Maka nilai konvergensinya juga berada di kisaran A sampai B atau interval tertutup dari A sampai B. Oke. Squeeze theorem diberikan barisan xn, kemudian yn dan zn sedemikian hingga xn kurang dari atau sama dengan yn kurang dari atau sama dengan zn untuk setiap nilai n ya. Jadi setiap n, jadi kalau n nya sama ini berlaku xn kurang dari atau sama dengan yn kurang dari atau sama dengan zn. Kemudian jika limit xn itu sama dengan yn, jadi yang paling kiri ini limitnya sama dengan limit dari barisan yang paling kanan zn, maka y akan konvergen juga, maka yang di tengah-tengah juga konvergen dan nilainya sama dengan limitnya tersebut ya. Jadi kalau diketahui barisan xn konvergennya ke x, yn konvergennya ke zn konvergennya ke z, maka mau tidak mau yn ini juga harus konvergen dan nilai konvergensinya jika ini sama maka yn nilai konvergensinya sama. Squeeze theorem, jadi teorema squeeze dimampatkan, dirapatkan ya. Yang berikutnya, jika xn konvergen ke x, maka mutlak dari x yaitu sama dengan barisan tiap nilai-nilai mutlaknya akan konvergen ke x juga, barisan dari tiap nilai-nilai mutlak anggota xn tersebut. Nah, kemudian jika xn konvergen ke x dan xn-nya tak negatif atau lebih besar sama dengan 0, maka barisan bilangan real positif dari akar xn, kalau ini harus positif ya, itu juga konvergen ke akar x. Ulangi, kalau ada xn konvergennya ke x dan nilainya tidak pernah negatif, maka barisan akar xn ini juga konvergen ke akar x. Oke, 10 ada lagi satu teorema lagi. Nah ini, jika xn barisan bilangan real tegas dengan limit dari xn plus 1 per xn sama dengan L ini ada dan L nya kurang dari 1 ya, maka xn konvergen dan limitnya sama dengan 0 ya, pasti sama dengan 0. Oke, jadi kalau dia barisan bilangan real, kemudian limit dari ini uji rasio ya, rasio dari xn plus 1 per xn pasti selalu sama dengan L dan L nya itu ada, jadi punya limit dan nilai limitnya tersebut kurang dari 1, maka xn pasti konvergen dan limitnya sama dengan 0 ya. Jadi L ini limit dari xn plus 1 per xn, bukan limit dari xn ya. L ini limit dari xn plus 1 per xn. Jadi ada barisan baru lagi ya. Barisan baru yaitu xn plus 1 per xn. Oke, itu teorema limit nanti akan bisa digunakan untuk memecahkan beberapa masalah limit. Oke, ini soal-soalnya. Coba yang nomor 1, tentukan apakah barisan berikut ini konvergen atau divergen ya.
Ini kalau dilihat sepintas maka ini jelas divergen ya. Sana n nya kuadrat, kemudian bawah itu n saja. Kemudian yang B ini konvergen, pasti konvergen, bisa dibuktikan. Nanti bisa dibuktikan bahwa dia konvergennya ke 2. Kalau cara biasa 2n kuadrat ini bagi n kuadrat sama dengan 2. Yang C ini divergen karena plus min, positif negatif ini berulang tergantung nilai n, jadi dia akan divergen. Sebenarnya dia konvergen ke 2 titik ya, yaitu yang positif dan yang negatif. Kemudian nomor 2, tunjukkan bahwa jika x dan y barisan bilangan real sedemikian hingga x dan x plus y konvergen, maka y konvergen. Ya, ini pakai teorema yang sebelumnya ini. Kalau x plus y kalau x konvergen ke x, y n konvergen ke y, maka x plus y konvergen ke x plus y juga ya. Di soal yang nomor 2 tadi pakai teorema itu. Oke. Hanya ini nanti dimisalkan sebagai z ya. Nanti dimanipulasi bisa pakai teorema saja. Tunjukkan bahwa barisan negatif 1 pangkat n kali n kuadrat tidak konvergen, akan divergen ya. Nanti mirip dengan yang nilai plus minus ini. Nomor 4 diberikan yn sama dengan akar n plus 1 dikurangi akar n. Untuk n dalam n, tunjukkan bahwa yn dan akar n kali yn ini konvergen. Kemudian carilah nilai limitnya. Oke, nilai limit dari akar n plus 1 kurangi akar n ini nanti silakan pakai dikalikan dengan sekawan, kemudian nanti ketemunya limitnya 0. Ini yn nya ya, ini konvergen. Kemudian barisan akar n kali yn, kalau yn ini dikalikan akar n maka di sini jadi n kuadrat plus n dikurangi n kuadrat. Nah, ini juga pasti konvergen, pakai sekawan juga. Pakai sekawan nanti ketemu nilai limitnya. B min Q per 2A per 2 akar A, berarti nilai limitnya setengah. Kemudian sama, ini juga ditunjukkan bahwa limit dari akar sekian kurangi n itu sama dengan A plus B per 2 ya. A plus B per 2. Ini pakai sekawan juga. Kalau perkalian akar seperti ini nanti pakai sekawan. Jadi bentuk yang nomor 4 kalau dikalikan akar n nanti mirip dengan bentuk berikut ini. Nomor 6, gunakan teorema squeeze untuk menentukan limit barisan berikut. Ini untuk teorema squeeze berarti nanti ada x, y, dan z. Ini kita anggap sebagai y-nya. Kemudian kita cari x dan z-nya ya. X dan z yang nilainya pasti kurang dari y ini. Nilainya pasti kurang dari y tersebut atau di soal itu. Kita ambil xn-nya adalah
berapa ya, n pangkat 0 ya, n pangkat 0. Ini nilainya akan selalu kurang dari ini n pangkat 0 pasti akan kurang dari ini ya, kurang dari n pangkat 1 per n kuadrat. Kemudian kita ambil z nya sama dengan n pangkat 1 per n, 1 per n ya, 1 per n. Ini pasti nilainya lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan, kalau kita lihat ini 0 dengan 1 per n kuadrat dan 1 per n, ini urutannya tepat ya. Jadi 0 itu kurang dari atau sama dengan 1 per n kuadrat, dan 1 per n kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 1 per n. Dan ini xn ini limitnya sama dengan 1, jelas. Demikian juga zn ini limitnya sama dengan 1 ya. Maka kalau dia xn nya sama dengan, limitnya sama dengan 1, zn sama dengan 1, mau tidak mau yang tengah ini yn nya pasti konvergen dan limitnya sama, yaitu sama dengan 1. Oke, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.